Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Harsyandy Saputra dengan NBI 14622000290. Di sini saya akan menjelaskan terkait desain web untuk UTS. Yang pertama yaitu interaksi sistem terhadap low fidelity. Yang pertama itu ada halaman login. Di halaman login ini terdapat logo dan juga ada bagian untuk memasukkan email dan password, serta ada tombol daftar jika masih belum mempunyai akun. Jadi untuk user, halaman pertama untuk mengakses tampilan halaman pertama saat mengakses web akan menampilkan halaman login ini. Ketika Anda mau mendaftar, nanti akan pindah. Ketika user akan mendaftar, nanti akan berpindah ke halaman daftar. Seperti ini. Seperti tadi ini juga logo. Kemudian ada untuk masukkan email, nomor telepon, password, lalu ini untuk ulangi password. Baru nanti kita akan daftar. Setelah daftar atau setelah login, nanti akan pindah ke halaman profil. Yang memiliki banyak fungsionalitas seperti ada dashboard, profil, kemudian ada riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, sama upload berkas. Jadi untuk halaman setelah masuk akan halaman profil. Di sini nanti ada foto profil user. Kemudian ada nama, ada riwayat pendidikan perguruan tinggi, sama di sini nanti ada opsi ubah foto. Dan di sini itu nanti ada keterangan profilnya seperti ada nama lengkap, terus ada namanya, tempat lahir, ada alamat, tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin dan sebagainya. Terus di sini nanti juga bisa menggunakan ada tombol riwayat pendidikan yang akan pindah ke halaman riwayat pendidikan, yang di sini nanti tetap mempertahankan foto profil seperti halaman profil tadi. Hanya saja nanti ini akan berbeda di bagian isinya. Jadi nanti di sini di halaman pendidikan isinya nanti kita akan menginputkan riwayat pendidikan SMA, atau SMK, lalu jurusan dan tahun kelulusan. Kemudian ada riwayat pendidikan perguruan tinggi juga, seperti universitasnya di mana, terus IPK-nya berapa, tahun lulusan berapa, terus jurusannya apa. Di sini itu ada tombol yang berfungsi untuk mensimpan data. Kemudian juga kalau user memencet riwayat pekerjaan akan memasuki halaman riwayat pekerjaan. Profil tetap sama, tidak berubah, hanya isinya yang berubah. Jadi pertama di sini ada kolom checklist untuk pernah bekerja apa tidak. Kalau pernah bekerja, tidak perlu di checklist. Nanti akan mengisi kolom-kolom di sini. Tapi kalau belum pernah bekerja, nanti akan menceklis dan tidak perlu mengisi kolom-kolom riwayat pekerjaan. Jadi saya akan jelaskan kalau orang sudah pernah bekerja. Jadi nanti di sini ada kolom untuk mengisi pernah bekerja di mana, lalu jabatannya apa, sama lama bekerjanya apa. Lalu nanti di sini juga ada tombol simpan. Setelah sudah mengisi semuanya, nanti akan tahap terakhir yaitu upload berkas. Upload berkas di sini apa saja yang diupload, yaitu pertama nanti ini ada icon berkas ya. Terus di sini ada dua tombol atau
yang berfungsi untuk browser mencari file dalam komputer atau smartphone user. Kemudian di sini ada tombol upload untuk mengupload file tersebut. Jadi di sini ada 3 berkas, yaitu surat lamaran, terus kurikulum vitae, sama identitas user seperti KTP atau SIM. Setelah itu baru di sini nanti akan simpan. Untuk user pelamar tahapnya sampai situ saja, sudah selesai. Kemudian ada user sebagai admin atau HRD, nanti memasukkan email dan password user HRD. Nanti bedanya di sini foto user atau foto HRD akan ditampilkan di pojok sini, pojok kiri atas. Lalu menu utamanya hampir sama, hanya saja di sini yaitu ada data pelamar, kemudian ada rekrutmen, ada seleksi, dan ada laporan. Yang pertama ada halaman data pelamar. Halaman data pelamar ini nanti berisi apa saja, yaitu pertama ada nomor pelamar, nomor urut maksudnya, terus ada nama, jenis kelamin, pendidikan, terus lalu melamar sebagai apa. Lalu nanti di sini itu ada aksi, yaitu dua tombol seperti rekrut atau detail untuk melihat detail rekrutmennya atau pelamar. Dan di sini ada keterangan direkomendasikan atau tidak. Lalu di sini yaitu ada saringan lamaran. Jadi kita tidak perlu membaca satu-satu. Jadi seperti kita misalnya membutuhkan lamaran apa, misalnya eh, dokter operasi atau apa, dokter hewan, nanti nggak ketik dokter hewan, nanti di sini akan memunculkan pelamar-pelamar yang melamar sebagai dokter hewan, gitu. Kemudian setelah melihat data pelamar akan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu menuju ke tahap halaman rekrutmen. Halaman rekrutmen ini berisi nomor, lalu ID pelamar, kemudian tanggal direkrut, ada tanggal rekrut, kemudian pendidikan pelamar, nomor telepon, lalu tombol aksi ada 3 di sini, sama status ada 1 tombol aksi. 3 tombol aksi di sini yaitu seperti yang pertama kirim panggilan, kemudian ada batal rekrutmen atau batal rekrut, kemudian ada detail. Detail ini ya tadi seperti tadi, detail pelamar. Kemudian ada tombol status. Maksudnya status ini dikonfirmasi atau tidak. Jadi kalau kita pencet tombol confirm, nanti di sini statusnya akan berubah menjadi dikonfirmasi. Kalau tidak, akan tetap statusnya bertulisan belum ada konfirmasi, begitu. Kemudian jika kita memencet detail rekrutmen, nanti akan menampilkan detail rekrutmen seperti detailnya itu apa aja, yaitu foto, kemudian akan menampilkan nama, pendidikan, alamat, nomor telepon, tempat tanggal lahir, sama umur sang pelamar. Setelah itu ada halaman seleksi. Halaman seleksi ini untuk menginputkan atau melihat hasil tes ya. Jadi pertama ada nomor, ada nama, lalu kemudian ini ada tes tulis, tes psikotes, sama tes wawancara. Jadi ini nanti ada tombol di sini tuh untuk menginputkan atau melihat hasil tes, gitu. Untuk misalnya ini menginputkan nanti hasil tes tulis, lalu ini menginputkan hasil tes psikotes, ini hasil tes wawancara, atau bisa juga untuk melihat hasil tesnya. Kemudian di sini nanti ada tombol simpan data, karena kita akan menginput ya, jadi harus ada tombol simpan untuk memperbarui data di
database atau di sistem. Kemudian ada hasil seleksi. Hasil seleksi ini untuk mengetahui apakah pelamar diterima atau tidak. Jadi nanti ada nomor pelamar, nama, pendidikannya sang pelamar itu apa, nomor telepon, keterangan, sama persetujuan. Keterangannya ini tuh nanti berisi antara lulus detail atau dipertimbangkan. Jadi begitu. Jadi kalau diterima tinggal tunggu persetujuan. Apakah di, diterima bekerja atau tidak begitu. Setelah hasil seleksi selesai ini tahap terakhir. Kemudian juga ada tahap laporan rekrutmen. Laporan rekrutmen ini untuk melihat hasil rekrutmen dari bulan atau tahun yang ingin diinginkan. Jadi misal sini ini kita mencari rekrutmen periode bulan 11 tahun 2018 atau bulan 3 tahun 2013 bisa. Jadi nanti di sini akan memunculkan periodenya bulan sama tahun. Kemudian nanti di sini ada tombol untuk melihat laporan. Gitu. Kemudian juga ada dari bab 5 ini ya. Bab 5 itu arsitektur sistem, jadi kebutuhan CSS 3. Itu maksudnya itu tata letak dari bagian-bagian dalam websitenya seperti tata letak layout, lalu kemudian tipografi itu tentang karakter huruf yang digunakan, kemudian warna, komponen user interface, kompatibilitas lintas browser, kemudian ada juga kebutuhan CSS yang dibutuhkan seperti interaktif pengguna, validasi data, perhitungan dan pengelolaan data, integrasi dengan layanan pihak ketiga, lalu keamanan, performa. Juga ada kebutuhan CSS lainnya seperti untuk mengelola formulir dan input data, ya seperti input berkas gitu kan. Lalu ada tabel dan grafik, pesan error dan notifikasi. Pesan error dan notifikasi ini seperti nanti misalnya tadi ada upload berkas, kan ada nanti ada tertuliskan misalnya maksimal 2 MB. Jika file pelamar lebih dari 2 MB akan dapatkan pesan notifikasi error gitu. Lalu implementasi tahap 1 ini eh, manajemen informasi kebagian menyimpan data dasar karyawan seperti informasi pribadi, manajemen rekrutmen, manajemen pengkajian, manajemen kinerja, kehadiran, lalu pertimbangan dalam implementasi sistem tahap 1 yaitu analisis kebutuhan, pemilihan vendor yang tepat, manajemen perubahan, integrasi dengan sistem lain, keamanan data. Jadi nanti ini maksudnya bisa sewaktu-waktu berubah seperti apa yang dirancang ya. Seperti misalnya ini high fidelity-nya saya menentukan warna, kelompok saya menentukan warna ini semisal. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah tergantung kebutuhan sang pembuatnya ya. Jadi misalnya ini ada warna hijau, ada warna coklat, coklat muda, begini. Ini saat sudah diberikan pewarnaan, tipografi, pemilihan huruf karakter, seperti ini. Jadi nanti ini akan menampilkan profil dari pelamar, seperti ini. Lalu nanti ada pilihan lowongan ya ini, misalnya ini mau kerja memilih lowongan sebagai apa gitu. Jadi seperti ini. Halamannya setelah diberi pewarnaan dan lain-lainnya. Nah ini yang bisa bicarakan checklist belum pernah bekerja atau sudah pernah bekerja. Kalau belum pernah bekerja, nah di checklist nanti tidak perlu mengisi kolom-kolom ini, gitu. Ini upload berkas. Nah ini yang tadi saya maksud untuk notifikasi error ya. Jadi kalau misalnya filenya lebih dari 2 MB, nanti akan muncul notifikasi error begitu.
Ini yang sudah jadi browser untuk melihat file dalam komputer atau smartphone user, kemudian nanti diupload baru disimpan. Ini untuk tampilan HRD. Di saat detail dipencet akan muncul detail lamar seperti ini. Dan ini seleksi untuk menginput hasil tes. Oh ini sepertinya belum ada tombol simpan ini ya. Ini ada hasil tes. Lalu yang terakhir tampilan laporan rekrutmen seperti ini. Jadi untuk penjelasan dari bagian saya mungkin seperti itu. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan teman saya nanti selanjutnya.